Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Ayu Puspita. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, NPM 200-200-624, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas seminar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Syahrijal Hidayat SE MA. Nah, judul yang saya ambil adalah pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap kinerja karyawan pada PT Pegadaian Kabupaten Asahan. Baiklah, langsung saja kita bahas di video berikut ini. Latar belakang masalah. Sistem informasi akuntansi penting dalam perusahaan disebabkan dalam sistem penerimaan laporan keuangan yang awalnya hanya berupa sebuah data ataupun angka yang kemudian diproses menjadi informasi yang lebih tertata rapi dan juga dapat dilihat langsung hasilnya, yaitu berupa sebuah informasi penting untuk kepentingan luar dan dalam suatu perusahaan. Sedangkan sistem pengendalian internal atau SPI merupakan pemegang penting bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, pengendalian internal tentu saja dapat memajukan tingkat produktivitas dan kinerja yang dimiliki seluruh karyawan di perusahaan. Nah, pada PT Pegadaian, kinerja karyawan masih dinilai kurang kompeten dalam melayani dan juga mengarahkan pelanggan kepada apa yang mereka inginkan, dan juga adanya kesalahan dalam menginput data dalam sistem informasi akuntansi. Jika tidak ditangani dengan segera, maka kita tidak akan mengetahui yang kemudian dapat terjadi, seperti suatu saat akan mengalami kebangkrutan pada perusahaan tersebut. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh banyak jenis faktor, contohnya yaitu seperti sistem informasi dan pengendalian internal dalam perusahaan tersebut. Identifikasi masalah. Dari pembahasan pernyataan di atas terdapat beberapa masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem akuntansi dalam perusahaan belum cukup baik dan juga pengendalian internal, yaitu kurangnya komunikasi yang konstruktif. Yang kedua, terdapat kesalahan dalam input data dalam sistem akuntansi, sehingga dapat mengganggu akurasi dalam sistem akuntansinya. Dan yang ketiga, kurangnya pengawasan pada perusahaan sehingga banyak sekali karyawan yang masih kurang adanya rasa tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya di perusahaan. Batasan masalah. Pembatas masalah dilakukan oleh peneliti agar masalah yang dikaji hanya berfokus kepada apa yang ingin peneliti sampaikan, yaitu yang pertama, pada penelitian ini difokuskan pada sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal pada kinerja karyawan. Yang kedua, karyawan PT Pegadaian yang menjadi objek yang difokuskan pada penelitian. Kemudian, rumusan masalah. Dengan terdapatnya berbagai macam-macam masalah yang terjadi, sehingga mendapatkan rumusan masalah yang dapat dideskripsikan. Yang pertama, apakah sistem informasi akuntansi membawa pengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PT Pegadaian? Yang kedua, apakah pengendalian internal membawa pengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PT Pegadaian? Dan yang ketiga, apakah sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal membawa pengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan pada PT Pegadaian? Tujuan penelitian. Di bawah ini akan ditunjukkan beberapa tujuan penelitian yang akan dikaji sebagai berikut. Yang pertama, agar dapat mengetahui apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Pegadaian. Yang kedua, agar dapat mengetahui apakah pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Pegadaian.
Dan yang ketiga, agar dapat mengetahui apakah sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan pada kinerja karyawan di dalam PT Pegadaian. Kerangka konseptual. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu sistem informasi akuntansi disimbolkan sebagai X1, pengendalian internal disimbolkan sebagai X2, dan kemudian variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja karyawan yang disimbolkan sebagai Y. Sistem informasi akuntansi menurut penelitian Rizaldi tahun 2015 menunjukkan bahwa semakin baik sistem informasi akuntansi diterapkan dalam suatu organisasi, maka semakin meningkatkan kinerja karyawan dalam organisasi tersebut. Sehingga dapat dirumuskan H1, sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Pengendalian internal. Menurut penelitian Aditya tahun 2015, pengendalian internal digunakan oleh suatu organisasi untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan organisasi. Semakin efektifnya pengendalian internal akan menyebabkan peningkatan kinerja karyawan dan organisasi dengan mendorong pengambilan keputusan dan pengendalian aktivitas keuangan oleh para manajer secara lebih baik. Sehingga dapat dirumuskan H2-nya adalah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya adalah sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal pada kinerja karyawan. Nah, jadi sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal yang baik dapat berkontribusi secara positif terhadap kinerja karyawan. Dengan sistem, karyawan dapat dengan mudah mengakses data dan informasi yang diperlukan, memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Selain itu, pengendalian internal yang kuat dapat membantu mengurangi resiko kesalahan dan penyalahgunaan yang dapat meningkatkan motivasi karyawan dan produktivitas, sehingga dapat dirumuskan H3-nya, sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kuantitatif. Nah, jadi pendekatan kuantitatif didapatkan dari cara peneliti mencari sampel yang kemudian mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara, dan diolah agar menjadi teknik statistik untuk mengungkapkan pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal pada kinerja karyawan menggunakan data, informasi, dengan teori-teori yang mendukung pembahasan dengan fenomena nyata yang ada di perusahaan. Sampel. Pada penelitian kali ini akan menggunakan sampel sampling jenuh yang penggunaan seluruh populasi yang akan ditargetkan. Oleh sebab itu, dalam penelitian kali ini menggunakan semua kinerja pada PT Pegadaian yang berjumlah 47 orang. Teknik pengumpulan data, kuesioner, dan observasi. Peneliti menggunakan cara yaitu mengumpulkan data dengan menyiapkan pertanyaan yang akan berguna, kemudian digabungkan untuk diberikan kepada para responden. Guna untuk menjawab dari jawaban tersebut, peneliti dapat mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah teknik analisis data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif, sehingga menggunakan data, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tugas seminar akuntansi. Saya ucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.